Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Kamalia dengan NIM 2012-128. Saya kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum pembelajaran. Baik teman-teman, di sini ada pengertian pengembangan kurikulum. Nah, pengertiannya, pengembangan kurikulum menyusun suatu yang sama sekali baru atau construction, pengembangan suatu yang telah ada atau information. Nah, kemudian pengembangan yang berarti kegiatan yang menghasilkan atau kurikulum adalah kegiatan menghasilkan kurikulum pada tingkat suatu pendidikan atau proses mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Nah, kemudian pengembangan kurikulum juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum. Nah, teman-teman, tadi setelah pengertian kurikulum, kemudian di sini ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Kemudian, bila disingkat, tujuan kurikulum itu adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Di sini ada tujuan kurikulum yaitu bagi peserta didik. Nah, untuk siswa yaitu adalah sebagian acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan baik. Kemudian bagi pendidik atau guru. Nah, fungsinya itu agar sebagaimana pedoman pengajar pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Nah, kemudian bagi orang tua atau dinas pendidikan seperti kepala sekolah, yaitu fungsinya agar kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pendoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Oke, baik teman-teman, tadi mungkin setelah saya menjelaskan tentang pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, nah di sini juga ada pengertian indikator. Apakah itu pengertian indikator? Nah, indikator itu merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Kemudian, indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, oke, baik teman-teman. Tadi setelah menjelaskan tentang pengertian indikator, di sini juga ada fungsi indikator. Nah, ada berapa fungsi indikator? Di sini dijelaskan ada 4 fungsi indikator. Yang pertama yaitu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Nah, materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Kemudian, yang kedua adalah pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Kemudian, indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedur menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Kemudian yang ketiga ada pedoman dalam mengembangkan bahan ajar
Nah, bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntunan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pedoman dapat merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Serta mengembangkan indikator penilaian. Mengembangkan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai tuntunan SK dan KD. Nah, baik teman-teman, tadi setelah menjelaskan tentang fungsi indikator, di sini juga ada langkah-langkah merumuskan indikator. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD dengan memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Kemudian menetapkan KD akan dirumuskan menjadi indikator dan menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai taksonomi Bloom. Oke, next, lanjutan dari langkah-langkah tadi. Yang kedua ada menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian, kompetensi pada KD. Nah, ada 3, yaitu kunci indikator. Indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK, kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang mendapat pada KD, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Kemudian dinyatakan secara tertulis dalam mengembang RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, indikator mendukung atau persyarat. Untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci, kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu indikator penggayaan. Mempunyai tuntunan kompetensi yang melebihi dari tuntunan kompetensi dari standar minimal. Tidak harus selalu ada, dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu meningkatkan dari standar minimal. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini, merumuskan tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, yaitu ada unsur audiens. Apa itu unsur audiens? Yaitu memiliki arti pendengar. Namun, audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam konteks kegiatan belajar mengajar, audiens yang dimaksud yaitu siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, audiens sangatlah penting diperhatikan di mana siswa menjadi pusat subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada unsur behavior, yaitu artinya tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Nah, behavior merujuk pada tingkah laku atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pasalnya, dalam proses pembelajaran pasti terdapat tingkah laku atau aktivitas yang dilakukan siswa. Makanya hal ini berhubungan dengan tujuan pembelajarannya tercapai. Kemudian yang ketiga ada unsur condition. Nah, kondisi itu memiliki arti keadaan dalam kegiatan belajar mengajar. Kondisi juga merupakan keadaan siswa di kelas baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Kondisi juga adalah salah satu hal yang penting diperhatikan dengan berharap tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian yang terakhir ada unsur degree. Nah, unsur degree sendiri memiliki arti suatu perbandingan. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, degree berarti membandingkan kondisi siswa antara sebelum kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Oke, baik teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan sedikitnya tentang pengertian pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.